Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua duka hadir dalam bentuk air mata, dan tidak semua kehilangan terjadi karena perpisahan. Ada kalanya kehilangan justru hadir ketika seseorang masih bertahan di tempat yang sama, tetapi hidupnya perlahan direnggut oleh keadaan. Dari sanalah sebuah pertanyaan itu muncul. Ketika hidup terasa tidak adil, apakah harapan masih memiliki tempat untuk bertahan? Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Muhammad Altam Fatih Faiza dari UPTD SMA Negeri 2 Polewali. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Sekuntum Impian karya Setio Pratiwi Dwi Mahanani. Buku Sekuntum Impian diterbitkan oleh Raih Asa Sukses pada tahun 2022. Buku ini terdiri atas 56 halaman. Meskipun terbilang begitu singkat, buku ini mampu menghadirkan kisah yang sederhana, tetapi syarat akan nilai dan makna kehidupan. Tokoh utama dalam cerita ini ialah karakter bernama Lili, seorang anak perempuan yang tinggal di sebuah desa di kaki Gunung Rinjani. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, Lili harus menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan. Ia terus menghadapi perlakuan yang tidak adil dari orang-orang terdekatnya, sementara hak-haknya perlahan mulai terancam. Di tengah keadaan yang begitu berat, Lili tetap berusaha bertahan, menjaga harapan, dan mempertahankan impiannya agar tidak hilang begitu saja. Menurut saya, kekuatan utama dalam buku ini ialah karakter Lili. Ia digambarkan sebagai seorang anak yang sabar, tegar, dan tidak mudah menyerah. Meskipun hidupnya dipenuhi dengan kesedihan, tekanan, dan ketidakadilan, Lili tetap berusaha bangkit. Dari tokoh ini, penulis menunjukkan bahwa kekuatan seseorang tidak selalu diukur berdasarkan seberapa kuat ia melawan, tetapi seberapa tabah ia bertahan. Dari segi alur, buku ini menggunakan alur maju yang tersusun secara runtut, sehingga pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Konflik berkembang secara bertahap, dari persoalan kecil hingga permasalahan yang lebih besar. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang sederhana dan ringan, sehingga buku ini cocok dibaca oleh anak-anak maupun remaja. Selain itu, penulis berhasil menghadirkan latar cerita yang menarik. Melalui suasana desa di kaki Gunung Rinjani, gambaran latar ini membuat cerita terasa lebih hidup dan memberikan nuansa lokal yang khas. Pembaca tidak hanya mengikuti kisah Lili, tetapi juga seolah ikut merasakan tempat ia tumbuh dan berjuang. Namun di samping kelebihannya, buku ini memiliki beberapa kekurangan. Tema tentang anak yatim piatu yang mengalami ketidakadilan dari keluarga terdekatnya terasa cukup familiar, sehingga beberapa bagian cerita lebih mudah untuk ditebak. Selain itu, konflik tentang persoalan hukum dan sengketa rumah mungkin terasa cukup kompleks untuk membaca anak-anak jika tidak didampingi oleh orang dewasa. Meski demikian, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai positif dari buku ini. Sekuntum Impian tetap sangat layak untuk diapresiasi karena mengandung pesan moral yang sangat kuat tentang harapan, keberanian, kejujuran, keteguhan hati, dan perjuangan mempertahankan hak-hak. Dari buku ini saya belajar bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya seseorang harus kehilangan, terluka, bahkan berjuang sendiri. Namun seberat apapun keadaannya, mimpi itu tidak boleh padam. Karena selama seseorang masih bisa bertahan dan terus berjuang, maka mimpi masih memiliki kesempatan untuk hidup. Pada akhirnya saya percaya bahwa mimpi tidak benar-benar dirampas oleh keadaan. Mimpi hanya akan hilang ketika kita memilih untuk berhenti memperjuangkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam literasi.